Baik, halo semuanya. Perkenalkan, saya Ida Bagus Wahyu Semar Kamajaya. Saya selaku mahasiswa informatika dari Universitas Udayana. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari Deep Learning, yaitu review paper yang sudah saya buat dengan judul Klasifikasi Multilabel Gaya Belajar Siswa Sekolah Dasar menggunakan Algoritma Machine Learning. Nah, jurnal ini ditulis oleh Ikadek Niko Ananda, penulis 2, Niputu Nevita Puspadewi, penulis 3, Niwayan Marti, dan penulis terakhir Lo Joni Erwati Dewi. Nah, jurnal ini terbit pada tahun 2024. Baik, di sini kita masuk ke dalam abstrak. Nah, di sini di dalam perkembangan teknologi digital, metode manual untuk mengidentifikasi karakteristik belajar siswa mulai ditinggalkan. Nah, hal tersebut sudah digantikan dengan metode berbasis data dan kecerdasan buatan. Nah, maka dari itu, artikel ini muncul, yaitu membahas penggunaan algoritma machine learning untuk mengatasi mahasiswa klasifikasi multilabel pada data gaya belajar siswa sekolah dasar. Nah, review ini bertujuan untuk mengupas keseluruhan aspek metodologi, eksperimen, hasil, serta analisis kritis terhadap pendekatan penelitian tersebut. Nah, hal itu juga disertai dengan pendapat tentang potensi pengembangan ke depannya. Baik, kita masuk ke pendahuluan. Nah, kita masuk ke latar belakang. Proses belajar tidak hanya dipengaruhi oleh materi atau lingkungan belajar, tetapi juga bagaimana siswa menyerap sebuah informasi. Nah, gaya belajar yang visual, auditorial, dan kinestetik merupakan tipe dasar yang membedakan individu satu dengan yang lainnya. Nah, karena kombinasi dominan dari gaya belajar ini bisa menimbulkan berbeda-beda antara mahasiswa. Nah, maka pendekatan klasifikasi tunggal menjadi tidak relevan. Kebutuhan untuk mengidentifikasi lebih dari satu gaya belajar dalam satu individu mendorong penerapan metode multilabel classification dalam machine learning. Nah, manualisasi dalam mengidentifikasi gaya belajar terbukti kurang efisien. Nah, terutama untuk populasi siswa dalam jumlah yang besar. Oleh karena itu, otomasi berbasis machine learning menjadi solusi potensial yang layak dieksplorasi lebih jauh. Nah, untuk rumusan masalah, permasalahan utama yang diangkat dalam artikel ini adalah bagaimana membangun model klasifikasi berbasis machine learning yang mampu mengenali dan mengklasifikasikan lebih dari satu gaya belajar dominan untuk setiap siswa. Nah, ini menggunakan yang disebut dengan pendekatan multilabel. Oke, di sini kita masuk ke metodologi penelitian. Nah, di sini untuk metodologi penelitian, yaitu yang pertama, itu harus disusun secara sistematis dan dijelaskan secara runtut. Nah, pada gambar ini menunjukkan sebuah alur yang terdiri dari mulai dari pengumpulan data hingga tahap evaluasi. Nah, untuk pengumpulan data itu sendiri, nah, dataset yang digunakan adalah dataset of learning style preferensi yang berasal dari siswa kelas 4 dan kelas 5 di 5 kabupaten atau kota di DAI. Nah, jumlah data awal itu mencapai 992 baris. Nah, itu mencerminkan variasi yang cukup luas dalam preferensi gaya belajar siswa. Nah, untuk pemrosesan data di sini ada beberapa bagian, yaitu yang pertama itu pembersihan data. Nah, pada tahap ini dikumpulkan data sebanyak 52 data yang memiliki atribut kosong atau jawaban yang tidak lengkap yang dihapus. Nah, keputusan untuk tidak mengisi data hilang dan lebih memilih mengeliminasi menunjukkan kehati-hatian peneliti dalam menjaga kualitas dataset. Nah, yang kedua itu ada transformasi data. Nah, transformasi data itu dilakukan dengan mengkonversi nilai string atau visual, auditorial, dan kinestetik menjadi nilai numerik 1 atau yang disebut dengan dominan dan 0 yang biasanya disebut dengan tidak dominan.
Nah, 1 itu merupakan nilai numerik yang dominan dan 0 itu merupakan data yang tidak dominan. Nah, proses ini sangat penting karena mayoritas algoritma machine learning modern hanya menerima input berupa data numerik. Kemudian, yaitu ada reduksi data. Nah, pada tahap ini, sebanyak 52 data yang memiliki atribut kosong atau jawaban yang tidak lengkap yang dihapus. Nah, keputusan untuk tidak mengisi data hilang dan lebih memilih mengeliminasi menunjukkan kehati-hatian peneliti dalam menjaga kualitas dataset. Nah, ini merupakan dua gambar yang tertera, yaitu ini pertama adalah hasil korelasi awal, dan yang kedua itu adalah hasil korelasi setelah reduksi. Nah, di sini cukup terdapat perbedaan kalau hasil dari reduksi data dari awal dan setelah hasil korelasi setelah reduksi itu mengalami data yang lebih sedikit. Baik, kita masuk ke bagian visualisasi data. Nah, visualisasi data atau disebut dengan visualisasi scatter plot itu digunakan untuk memahami pola persebaran data. Di sini ada beberapa gambar. Nah, di sini pada gambar ini menunjukkan bahwa distribusi antara fitur terkait dengan label visual. Nah, ini memiliki pola persebaran data yang lebih banyak tercampur, seperti terlihat pada visualisasi gambar A, B, C, D, dan E, dan F. Nah, kondisi ini juga terjadi pada visualisasi pada gambar yang sebelah. Nah, yang ditunjukkan pada bagian visualisasi A, B, dan sampai F. Dan juga gambar yang terakhir, yaitu visualisasi data pada label kinesthetic yang dibuktikan pada bagian visualisasi A sampai F. Nah, itu memperlihatkan pola persebaran pada label kinesthetic. Nah, dari visualisasi ini dapat disimpulkan bahwa data tidak memiliki pola separable linear yang jelas, sehingga mendorong penggunaan kernel non-linear seperti RBF untuk model SVM. Oke, kita masuk ke bagian pemisah dan validasi data. Nah, data dipisahkan dalam 3 proporsi. Yang pertama yaitu 90% train dibagi dengan 10% tes. Itu merupakan data yang pertama. Yang kedua, 80% train dibagi dengan 20% tes. Itu dimasukkan dalam data yang kedua. Kemudian yang terakhir yaitu 70% train dibagi dengan 30% tes. Itu dimasukkan dengan data yang ketiga. Nah, validasi silang 10 volt digunakan untuk menghindari overfitting. Nah, itu memastikan bahwa hasil model yang tidak hanya spesifik untuk satu subjek data saja. Nah, tetapi generalizable terhadap data baru. Oke, kita masuk ke pembangunan model dan setting. Nah, keempat algoritma yang dipilih dengan pengaturan atau yang disebut dengan hyperparameter tuning. Nah, itu khusus yang pertama, decision tree, KNN, SVM, dan MLP. Nah, penerapan metode Crucifer-Keynes untuk KNN dan SVM memungkinkan kedua algoritma ini menangani tugas multi-label dengan lebih efektif. Nah, kita masuk ke bagian hasil eksperimen. Nah, hasil eksperimen yang pertama yaitu menggunakan decision tree. Nah, decision tree menghasilkan performa terbaik dengan Hamming loss 0,014 dan akurasi 95%. Nah, erosi AUC untuk label visual bahkan mencapai 1.00. Nah, visualisasi erosi untuk decision tree yang tertera pada gambar yaitu kurva erosi AUC model decision tree yang terbaik. Oke, yang berikutnya itu KNN. Nah, meskipun Hamming loss KNN sedikit lebih tinggi, yaitu 0,017, nah, KKN tetap stabil dan kuat, atau disebut dengan erosi KNN. Bisa dilihat dengan gambar di samping. Oke, untuk berikutnya itu SVM. Nah, dari SVM itu menunjukkan recall 99%, tetapi dengan Hamming loss yang lebih besar dibandingkan dengan decision tree. Ini disebut dengan visualisasi erosi SVM. Nah,
pada gambar ini menunjukkan performa cukup baik untuk tugas multi-label. Oke, berikutnya yaitu kita masuk ke MLP, yaitu mencatat performa sangat kompetitif dengan decision tree. Nah, namun ini lebih rentan terhadap noise data atau yang disebut dengan erosi MLP. Nah, pada gambar di samping ini itu menunjukkan kurva erosi model MLP yang terbaik. Oke, untuk analisis kritis dari penelitian ini, yaitu memiliki keunggulan utama dalam metodologi yang sistematik dan penggunaan evaluasi performa yang sangat lengkap. Nah, namun masih terdapat peluang pengembangan seperti balancing data, menggunakan teknik smooth atau menerapkan algoritma ensemble seperti Random Forest dan XGBoost untuk meningkatkan generasi model. Oke, yang berikutnya dari pendapat pribadi dan rekomendasi dari saya, itu penelitian ini sangat relevan untuk dunia pendidikan berbasis data. Dari saya menyarankan penelitian lanjutan untuk melakukan eksperimen balancing data. Nah, memperluas variasi dataset geografis dan mengeksplorasi lebih banyak pendekatan multi-label seperti binary relevance dan label power set. Nah, kesimpulan dari jurnal ini itu membuktikan bahwa jurnal ini berhasil mengklasifikasikan multi-label berbasis decision tree yang sangat efektif dan mengidentifikasi gaya belajar siswa. Nah, hasil penelitian ini berpotensi besar diterapkan dalam sistem pembelajaran adaptif berbasis data di Indonesia. Baik, sekian dari presentasi saya. Terima kasih.